digunakan untuk mempelajari ilmu yang sebenarnya tidak boleh dipelajari karena digunakan atau difungsikan untuk melakukan sesuatu yang melanggar atau yang telah terlarang, ya, yaitu ilmu perbintangan yang kemudian diarahkan terus difungsikan untuk memperdalam ilmu-ilmu perdukunan dan peramal-peramalan. Namun kemudian ilmu itu boleh dipelajari selagi ilmu itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya digunakan untuk menetapkan waktu-waktu sholat, untuk menetapkan waktu puasa dan penanggalan-penanggalan, ya. Jadi diperkenankan belajar ilmu perbintangan. Begitu juga fayajuzu ta'allamu sa'iril asbabi wa qad tadawwa. Fayajuzu maka den kena den perkona diwenangkan. Fayajuzu maka diwenangno diperkenankan. Wa amma ta'allumul ilmi tib wa amma ta'allumul lan anapun wa amalan anapun perkara ta'allum sinau atau nyinaui mempelajari ilmu tib, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ya. Fayajuzu maka wenang diperkenankan di annahu karena saat temene kelakuan belajar ilmu tib iku sababun sebab minal asbabin dadi pira-pira sebab, ya. Fayajuzu maka wenang ta'alamuhu nyinawi ilmu tib kasairil asbab kaya dene sekarine pira-pira sebab, ya. Belajar ilmu kesehatan itu diperkenankan, ilmu kedokteran diperkenankan karena kesehatan itu sendiri menjadikan sebab dari beberapa sebab sing nyebabno antara terjadinya sesuatu yaitu kesehatan, ya. Di samping itu wakot tadawa lan teman-teman wis tahu berobat, ya. Wakot tadawa lan sungguh-sungguh pernah berobat. Sopan Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri pernah berobat, ya. Pernah berobat, ya. Karena belajar kesehatan itu menjadi tidak hanya diperkenankan tapi penting, ya, ini penting. Karena sesungguhnya di dalam agama itu diperlukan kondisi, ya, kondisi fisik. Maka menjaga kondisi fisik atau hifdzun nafs, ya, hifdzun nafas, menjaga kejiwaan itu penting, ya, jaga penting. Ada ibadah yang dituntut atau yang hanya diperuntukkan bagi orang yang sehat jasmani, sehat rohani. Apa itu? Khususnya haji. Haji ini ibadah yang menuntut totalitas, ya, totalitas dalam konteks kemampuan fisik dan kemampuan
finansial. Ya. Dan ibadah juga seperti sholat ini bisa berlaku sesuai kondisi yang menjalankan. Nek normal ya kudu ngadeg, sehati normal ya harus berdiri sebagaimana sholat yang normal yang biasa. Kalau tidak mampu berdiri karena sakit boleh duduk, ya oleh ngadeg. Kok ngadeg gak sanggup, ya oleh tuh kayak turu miring ya oleh gitu ya. Ada ibadah juga yang apabila dilakukan tambah sehat. Tambah sehat. Ya. Puasa misalnya ya. Puasa ini pun bisa dilakukan tergantung ya karena ibadah itu ya. Ini cenderungan perintahnya Allah itu idza manistata'tum. Jikalah kalian mampu melakukan. Ya. Tapi dalam hal puasa Rasul bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Ya. Allah Masya Allah. Artinya apa? Untuk menjaga kesehatan ya agar diri ini terawat kesehatannya ya maka belajar tentang kesehatan diperkenankan ya dibolehkan ya. Waqat hukiya anis Syafi'i lan teman-teman wis diceritakan waqat hukiya lan dan sungguh-sungguh pernah diceritakan dikisahkan anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahullah alaihi. Diceritakan dari Imam Syafi'i annahu sesungguhnya Imam Syafi'i qala matur ngendika sapa Imam Syafi'i al ilmu ilmani. Al ilmu tawi ilmu iku ilmani ana rong macam. Ilmu itu ada dua. Ya, menurut Imam Syafi'i ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada dua macam. Yang satu ilmu fikih. Ilmu fikih lil adyan. Asiji al ilmu fikhi yaitu ilmu fikih lil adyane tetap krana kagunaane kanggo agama. Krana agama, kanggone agama. Satu ilmu fikih yang untuk mempelajari agama. Kegunaannya untuk mempelajari agama. Tidak hanya mempelajari agama untuk kepentingan-kepentingan orang di dalam beragama. Wong nek kepingin agama bener kudu belajar ilmu fikih. Ya. Nek kepingin agama bener kudu belajar ilmu fikih. Ya. Masyaallah, ini penting ya. Jangan hanya beragama karena anut-anutan tok, ikut-ikutan tok. Wong salat melok salat, wong poso melok poso, ya. Wong zakat melok zakat. Iki jenenge norok bontek. Norok bontek. Ya, norok bontek. Iku nek imame salah, imame keceglong melok keceglong, ya. Agama itu harus dilandasi oleh kesadaran untuk mengetahui dan belajar. Ya, harus diketahui. Allah minimal kalau tidak tanya tentang untuk apa sholat, tapi belajar bagaimana baiknya sholat. Ya. Tidak harus kita mempertanyakan apa dan mengapa Allah memerintahkan kita sholat, zakat dan macam-macam. Ya.
Kita cukup yakini bahwa itu adalah perintah dan itu rukun Islam. Maka yang harus kita pelajari bagaimana menjalankan rukun itu dengan benar. Lagi ilmunya apa? Ya ilmu fikih. Carane sholat sing bener ya apa? Carane poso sing bener ya apa? Apa sing batalno poso? Apa sing batalno sholat? Kalau haji itu gimana? Ya itu, ya. Zakat itu kapan waktune? Harus tahu apa beda zakat, ambek sedekah, ambek infak itu bedane apa? Tuh. Iki nova, oke. Di mana ketika orang memberi statusnya zakat, ini statusnya sedekah. Siapa yang berhak menerima dan siapa yang berhak mengeluarkan. Oh ya. Iki kan oke. Ya. Allah, Masya Allah. Ya. Ada seseorang yang boleh sholat dan ada orang yang dilarang sholat. Sholat itu perintah agama, tapi ada juga yang dilarang untuk melakukan sholat. Dilarang melakukan ibadah. Sapa iku jenise? Yaiku wong, misalnya sapa? Wong wedok sing haid. Ya. Walaupun sholat ibadah, tapi wong wedok sing haid gak oleh sholat. Oh ya. Iki kudu fakir, nek gak ngerti ya repot ae. Ya, kepengin sholat masih head sholat ae, ngono ya. Ana aturane kabeh ya. Sing nomor loro ya, ilmu tib, ilmu kedokteran, lil abdan ya, kanggone awak, kanggo kepentingane awak untuk urusan badan ya, untuk urusan badan. Karena sesungguhnya amalan-amalan ibadah dan ibadah itu sendiri tidak akan dilaksanakan oleh orang yang kondisi awake gak sehat. Ada penyesuaian dalam konteks ini, ibadah itu disesuaikan dengan kesehatan fisiknya orang yang melakukan. Ya. Iki ngono. Perlu belajar ilmu tib, ilmu kesehatan. Ya apa carane awak seger waras ben iso ibadah. Dan jaga sehat. Ya. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan kesehatannya, ya, menyia-nyiakan kesehatannya, ini juga hukumnya dosa. Menyia-nyiakan kesehatannya hukumnya dosa, sama dengan halnya dia menyia-nyiakan agamanya. Ya. Padha hale padha nyia-nyiano agama, menyia-nyiakan agamanya. Orang yang menyia-nyiakan kesehatannya itu gak jauh beda dengan orang yang menyia-nyiakan agamanya. Nah ya. Mangkane awake dijogo, ya dijaga, kesehatannya dijogo, ya, Masya Allah. Wa ma wara'a dzalika bulghatun majlis. Menurut Imam Syafi'i, wa ma wara'a dzalika lan perkara ta ilmu dan barang ya perkara waro adalika yang sakliyane mengkono ilmu tib dan ilmu fikih ya iku bulhatun majlis, iku sangune palungguhan, hanya temannya apa itu sebagai modal atau sangu buat duduk kongko-kongko ya. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain selain ilmu fikih dan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, menurut Imam Syafi'i itu hanya sekedar sebagai pelengkap modal atau sangu kita untuk bermasyarakat. Ya, hanya sebagai apa itu pelengkap saja. Bulho itu artinya sangu. Ya.
Yang penting berbicara dan pembicaraan itu ya yang pokok, yaitu bicara masalah fikih dan kesehatan. Yang lain-lainnya itu sekunder, hanya pelengkap saja. Oh, no, maksudnya Imam Syafi'i itu. Allah wa amma tafsirul ilmi lan anapun tafsir ilmu, tafsirnya ilmu. Wa amma tafsirul ilmi lan anapun tafsir ilmu iku fahuwa maka utawi tafsir ilmu iku fahuwa maka utawi ilmu iku sifatun sifat ya tajalla kang mertelaaken biha kelawan ilmu limang komat marang wong komat yang mendirikan atau sing jejeki atau sing ngajeki sapa wong ya kelawan ilmu ya komat hiya kelawan ilmu hiya tai ilmu bihi kelawan sifat ya. Jadi beginilah menurut adapun tafsirnya ilmu ya, bahwa itu sifat ilmu itu memiliki sifat yang bisa menjelaskan bagi orang yang memilikinya ya, memperjelas, mempertegas ya dengan ilmunya bagi orang yang memilikinya. Ilmu itu akan menjadi status ya, akan menjadi status bagi orang yang memiliki. Wong pinter apa wong akan menjadi lakopnya. Siapa iku Ali? Ali siapa? Tukang listrik. Ya. Itu Surya siapa? Surya sing pinter bahasa Inggris. Ya. Kenapa disebut begitu? Karena Ali ini memiliki kemampuan ilmu untuk mendandani listrik. Ya. Sifatnya ilmu itu akan mensifati ya bagi orang yang memilikinya. Orang ahli fisika disebut siapa? Ya ahli fisika siapa itu Malik. Malik siapa? Malik fisika. Oh, Malik fisika. Ya. Dan kemudian akan menjadikan penyebab untuk dihargainya orang itu bersesuaian dengan keilmuannya. Ya, bersesuaian dengan keilmuannya. Maka di mana-mana ketika ada pembicaraan atau pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat atau yang berkaitan dengan fisika, pasti undangannya kepada Malik yang ahli fisika, bukan kepada orang yang ahli lainnya. Nyifati, ikut nyifati. Hari ini ada seminar tentang fisika, ya akan datang sebagai speakernya siapa? Bapak Profesor Doktor ya Malik ya ahli fisika, mesti gitu. Bukan Profesor Doktor ahli psikologi, ya beda ya, begitulah. Itu sifat tafsir ilmu begitu. Jadi ilmu itu akan mempertegas tentang siapa seseorang itu ya berkaitan dengan keilmuan yang dia miliki. Wal madkur lil madkurin maling kesebut wong bihi kelawan ilmu tadi itu. Wal fiqhu utawi fikih, wal fiqhu lan utawi ilmu fikih iku ma'rifatun daqaiqul ilm. Iku ma'rifatu kanggo ngawruhi daqaiqil ilmi ing daqaiqil ilmi apa iki? Lembut-lembute ilmu. Ya. Lembut-lembute ilmu. Ya, ilmu fikih itu berfungsi untuk lembut-lembutnya ilmu itu terhadap macam-macamnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fikih itu sendiri. Karena fikih itu al-furu', ilmu cabang.
Ya. Disebut lembut, disebut apa itu dakoik ini apa ya macam-macam ya. Lembut itu artinya wes apa itu wes pirang-pirang ilmu lah. Ya. Karena segala sesuatu itu kalau bisa ditinjau dari sisi fikih, maka ilmu fikih itu bisa bercabang-cabang. Bercabang ya, cabang. Secara keseluruhan ilmu fikih itu bisa berkembang sesuai keadaan zaman. Sesuai keadaan zaman. Terus update ilmu fikih. Sesuai dengan permasalahan dunia dan permasalahan kehidupan yang selalu berkembang. Contoh dalam kehidupan kita masyarakat sehari-hari yang semakin hari semakin maju, ya otomatis perlu bentuk apa itu fatwa-fatwa dari para ulama untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku bagi masyarakat yang dengan peradaban yang baru. Ya, satu contoh seperti penerapan hukum tentang perdagangan yang sering saya sampaikan, bagaimana perdagangan ditinjau dari segi peradaban sekarang yang sudah maju. Ketika orang melakukan perdagangan secara online, apakah ditetapkan hukumnya sama dengan hukum ketika orang berjual beli secara langsung? Ya. Atau ditetapkannya langsung hukum orang jual beli online itu boleh atau tidak? Kalau tidak boleh kenapa? Kalau yang boleh yang seperti apa? Itu terus berkembang. Ya. Kasus lagi seperti ini kopi luwak. Ya. Kopi luwak. Ini masih simpang siur. Bagaimana kopi luwak itu halal apa haram? Halal apa haram? Klik. Hah? Oh, halal dia apa? Dari siapa halalnya? Karena itu kopi. Karena itu bina ada itu kok kopi. Karena asal kopi itu memang halal. Tapi ada itu akan menjadi haram. Kenapa? Ketika ditinjau bahwa kopi luwak itu adalah kopi yang berasal dari kotorannya binatang. Lah kotoran itu hukumnya najis apa? Tidak najis. Najis mutlak. Sing jenenge kotoran, ya kotoran manusia, kotoran binatang, yaitu najis mutlak. Najis mutlak. Lah kopi luwak itu kan dari kotoran apa itu garangan. Kopi yang dimakan garangan kemudian dikeluarkan dari kotoran. Ya, kotoran najis lah. Kayak teletong yang dibuat tisu kan tidak bisa. Itu kita menganalogikan itu. Rasul melarang orang berwudu atau berbersih dengan menggunakan teletong garing. Teletong garing. Teletong yang kering. Yang dibuat tisu itu di luar banyak menggunakan tisu dari teletong kotoran sapi. Tisu. Ya. Nah kita sekarang menemukan sesuatu yang umum di kalangan kita. Tapi sementara ulama dalam kelompok besar belum bisa menentukan statusnya luwak, kopi luwak itu halal apa haram. Kan itu. Kalau dikatakan halal karena itu kopi, dan kalau haram itu jelas itu kotoran. Kotoran. Entah karena pertimbangan apa, MUI sampai hari ini belum menentukan status kopi luwak. Kenapa? Karena kopi luwak harganya mahal. Dan itu menguntungkan bagi Indonesia. Yang produksi kopi luwak cuma Indonesia. Ya entah itu pertimbangannya, nggak tahu. Ya. Itu kok kotorannya luwak. Kemudian diambil, dicuci, diolah. Apakah masih bisa disebut kopi atau disebut kotoran kopi? Kopi kotoran luwak. Mestinya kan begitu. Kopi kotoran luwak.
Kopi kotoran luwak. Kenapa tidak dikatakan kopi kotoran luwak? Loh. Kok kotorannya dihilang no? Kopi luwak. Seakan-akan kopi dari luwak. Nah ini perlu fikih mengkaji ini. Ya. Kalau jelas itu disebut kopi kotoran luwak, jelas haram. Itu kotoran. Kotoran. No. Maka ya Allah banyak lah. Ini kajian fikih. Ya, saya alhamdulillah sampai hari ini belum pingin nyoba kopi luwak. Belum pingin nyoba. Ya. Karena satu itu, yang kedua mahal harganya. Ya, sak gelas sak cingkir itu kalau kita minum di Starbucks atau di mana itu 180.000. Ya. Sak gelas 180.000. Itu satu on kopi luwak itu ya. Yang robusta itu 1,5 juta saon. Saon 1,5 juta. Itu nak diombe satpam, diombe ping 5 wis entek. Iya, diombe 5 kali 1,5 sendok itu sudah habis yang 1 on. 1 on di rumah berarti gelas 300.000. Bayarannya satpam sak ulan. Gelas ya. Makanya Masya Allah. Allah Masya Allah banyak hal. Terus lagi yang berkembang lagi ya. Dan dulu tentang ini ilmu apa itu dalam ilmu kesehatan cangkok jantung ya, pencangkokan jantung terus bayi tabung ini permasalahan ya yang berkembang dalam teknologi kesehatan dan wajah apa itu ini juga harus dipertimbangkan. Karena yang sekarang banyak orang memanfaatkan itu bayi tabung. Di mana bayi tabung itu prosesnya sperma seseorang dititipkan ke rahim. Karena bayi tabung itu berasal dari sperma ya orang laki-laki yang seorang suami istri yang mana istrinya tidak bisa mengandung, sel telurnya tidak bisa membuai sperma. Maka untuk menyelamatkan pernikahan, alasannya kan begitu. Seorang kepingin punya bayi tabung itu punya anak dengan proses bayi tabung. Maka diambil sperma itu mungkin karena sifatnya sperma itu si laki-laki ini kurang bisa memuncratkan yang kuat sehingga tidak bisa ditangkap oleh ibu. Kalau masih spermanya suaminya di kandungan istrinya itu masih boleh. Yang kemudian yang terjadi itu sering orang nyari spermanya orang lain. Ya, spermanya orang lain. Maka di daerah-daerah negara-negara maju ada bank sperma. Ada bank sperma yang nanti bisa dibeli oleh orang yang ingin punya bayi tabung. Misalnya sperma Malik ya dilebokno nang rahime sapa ngono. Jadi boleh apa ndak? Tuh, ini kajian fikih ini sebenarnya. Kita itu berharap ulama-ulama atau kalangan-kalangan majelis tarjih ataupun orang ulama NU yang biasa basul masail itu bahasan yang maju gitu loh. Ojo bahas masalah kuno Jangan hanya masalah kunut, masalah sing itu biasa. Allah Masya Allah. Ya le. Begitulah seharusnya kita. Waktu menurut Imam Syafi'i pentingnya itu kita belajar ad-daqaiqul ilm wa ma'rifatu al-fiqih itu ma'rifatu daqaiqul ilmi ma'a nau'il ilaj
sertane warna-warnane macam-macam ilmu ya, berbagai macam ilatnya, alasannya ya, pertimbangannya. Qala Abu Hanifah dawuh sapa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi. Dawuh sapa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Lain lagi menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i menyebut al-ilmu fikih itu ya'rifu apa itu daqaiqul ilm. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ilmu fikih itu ma'rifatun nafs, malaha wa ma'alaiha. Yaitu ilmu untuk mengetahui ya, untuk mengetahui jiwa ya. Ilmu yang penting untuk jiwa, malaha terhadap sesuatu yang manfaati, wa ma'alaiha wa malan perkara alaiha kang mudarati ya. Artinya ilmu fikih ini berguna untuk mempelajari ya, kegunaannya untuk mengetahui tentang sesuatu yang boleh atau yang bermanfaat baginya dan sesuatu yang tidak boleh atau yang mudarat buatnya. Ma'alaiha malaha wa ma'alaiha ya. Wa qala mal ilmu illal amalu bih. Wa qala lan dawuh sapa Imam Abu Hanifah, mal ilmu illa amalun bih. Mal ilmu tay ora ana iku pengetahuan apa ilmu illal amali kejaba ngamalaken sapa wong bihi kelawan pengetahuannya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak akan ada kecuali diamalkan. Kecuali dengan pengamalan. Ya, ilmu ya iku kudu diamalno, dan tidaklah ilmu itu ada kecuali dengan pengamalan. Pinter apa ae ya, gelarnya nempel-nempel rentetan kayak kereta ya, tapi kalau tidak diamalkan maka tidak ada gunanya. Gak ada gunane. Jadi saat titik-titik ilmu sing penting manfaat ya, sing penting manfaat. Manfaataken ilmu apa ya, diamalno ya, diamalno. Wal amalu bihi lan utawi mengamalkan ilmu ya, ini pandangannya Abu Hanifah. Ilmu itu wujudnya, adanya ilmu itu karena diamalkan ya. Sedangkan yang disebut mengamalkan ilmu, pengamalan ilmu ikut tarkul ajili lil ajilin. Ikut tarkul ajili, ninggal maring kepentingan dunia, lil ajilil untuk kepentingan akhirat. Ya. Tarkul ajili, ninggal kepentingan, kepentingan ya. Kepentingan dunia, lil ajili untuk kepentingan akhirat. Ninggal dunia kanggo akhirat. Ngono tok lho ya. Lil ajili lil ajil iki ain ya, sama ajilin hamzah ya. Ajal ya, meninggal ajal iki dunia, lil ajili untuk yang abadi yaitu akhirat. Pengamalan ilmu yang sejati, mengamalkan ilmu yang sejati itu adalah mengamalkan dengan cara ya, meninggalkan kepentingan dunia ya, untuk kepentingan akhiratnya ya. Jadi gak golek peruntungan dunia ya, tidak untuk mencari keuntungan di dunia tapi untuk mencari keuntungan di akhirat.
Ini pengamal ilmu sejati, dibayar gak dibayar, ya dipuji gak dipuji, dihargai gak dihargai, gak penting. Yang penting saya punya ilmu tak amalno, loh gitu le. Ya, karena yang saya cari bukan penghargaan, bukan pujian, bukan apa itu macam-macam yang sifatnya fana, ya, yang sifatnya fana di dunia ini. Karena yang saya tuju adalah akhirat. Benar deh. Oh no, kalau menurut Imam Abu Hanifah ini bagus, ya Pak, bagus. Artinya kamu nanti nek jadi kiai, ya tetap harus buka ya kitabmu buka, pengetahuanmu buka, kamu siarkan, kamu sebarkan ke masyarakatmu. Gak penting ono sing teko, gak ono sing teko. Ono sing percaya kena gak percaya gak penting. Yang penting ilmumu bukaan. Ya. Sampaikan pengetahuanmu yang kau punya. Nulis. Gak penting kamu dihargai atau tidak dihargai orang, dicibir atau dipuji orang, gak penting. Nulis. Karena kamu bertujuan untuk akhiratmu. Ya, sebab kalau ilmu tidak diamalkan, satu rugi sendiri sepanjang waktu kau cari ilmu kau dapat kau diamkan. Dan yang kedua, ilmu yang apabila kau pelajari kemudian kamu bisa dan mampu terus kemudian tidak kau sebarkan, maka ilmu nanti di akhirat akan menjeratmu. Ya. Wong nek duwe ilmu dipek dhewe padha karo wong nek duwe donya dipek dhewe ditekek karo ilmu monggo. Akan menjirat lehermu. Ya. Masyaallah. Ya. Fayambahi maka prayoga lil insan. Fayambahi maka prayoga maka seyogyanya sebaiknya lil insani kanggo menungso. Ayah fula an nafsihi wa ma yang fauha ayah fula apa yang fula lagi ya an layah fula yen to ora apa itu menguhkan apa itu an layah fula yen to ora apa iku mendorong, menyibukkan apa itu ento orang ngabaikan, alayah fula ento orang mengabaikan, maka sebaiknya bagi seseorang agar tidak mengabaikan, tidak apa itu menolehkan an-nafsihi saking awake, ya. Wamalan barang wamalan perkara yang fauha kang manfaati, ya. Manfaati maring awake wama yadruha kamalan perkara yadruha kang melarati maring awake fi awaliha ing dalem dunyane wa akhiruha lan akhirate. Ngono. Ala ya fula yen to ora mengabaikan apa itu? Jelombrong na awake gitu loh maksudnya. Agar seseorang ini tidak melalaikan, ya, tidak abai terhadap sesuatu yang membuat yang bermanfaat, ya, supaya jeli ya boleh ya. Tidak mengabaikan dirinya untuk sampai tahu mengetahui tentang sesuatu yang bermanfaat, ya, dan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhiratnya. Apa ini maksudnya? Allah yang itu tidak melalaikan, tidak lalai gitu, tidak abai
cermat. Supaya cermat gitu, supaya cermat untuk bisa mengetahui tentang sesuatu yang bermanfaat bagi dia dan yang berbahaya bagi dia di dalam dunia dan di akhiratnya. Supaya cermat, supaya tidak melalaikan ya, supaya cermat loh, cermat ya. Cermat, cerdas lah, cerdas. Agar cerdas orang itu untuk mengetahui ya, mengetahui terhadap apa yang ada dalam dirinya, mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat, dalam dunia dan di akhiratnya. Fayastajlibu ma yang fa'ulan mongko narik sapa wong, bisa menarik, bisa memanfaat ma yang perkara yang fa'uha kang manfaati, yang bermanfaati. Wayastani balan ngadoi menjauhi ya, menjauhi. Maka dengan mengetahui dia terhadap sesuatu yang manfaat atau yang tidak, dengan demikian dia bisa bersikap untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi. Wayastani balan mengadoi sapa wong ya, sapa insan ma ing perkara ya durruha yang membahayakan dia. Kaila yakunu supaya ana apa akuluhu, akali wong wa ilmuhu lan ilmune wong ke hujjatun jadi hujjah alaihi ngatasi wong ya, supaya apa, supaya akal dan ilmunya itu menjadi hujjah ya. Kaila yakunu supaya ora dadi agar apa yang dia punya, ilmu dan akalnya itu tidak menjadikan satu alasan ya, tidak menjadikan satu sarana atas dirinya terhadap fayasdadu moko tambah apa ukubatan hale siksa. Ngono lho. Maksudnya begitu, agar seseorang yang memiliki ilmu dan ilmu yang dia miliki itu tidak menjadikan alasan bagi seseorang itu untuk menjadi tambah siksane. Tambah siksane. Sebab engko sing disiksa nang akhirat iku duduk wong bodoh tapi wong pinter. Yang mendapat persiksaan di akhirat ya, yang dapat siksa nang kuburan, mulai kuburan sampai nang akhirat nanti itu siapa? Orang yang pintar. Wong sing dikai ilmu, wong sing dikai harta, pokoknya wong sing duwe iku. Ya. Orang yang dikasih ilmu kemudian pertama dia akan ditanya ma ta'malu idza alimta, apa yang kau kerjakan setelah kamu berilmu. Kamu wis tak kai ilmu, apa sing mbok lakoni? Ya. Ma amilta idza alimta. Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lakukan setelah kamu tahu. Nek gak ero gak apa-apa, gak mungkin ditakoki karo malaikat sebab gak tahu. Ngono lho. Yang mendapatkan satu prioritas azab nanti ya, dari pertanyaan dan berarah ke azab itu adalah orang yang diberi sama Allah, yang diberi harta, diberi ilmu, diberi kekuasaan. Ya, iku hisabe paling suwe. Yang ditanya-tanya yaitu paling, awakmu biyen tak kasih duit nggo apa? Tak kasih kedudukan buat apa? Tak kasih ilmu buat apa? Kalau sampai ilmu, kedudukan dan semuanya yang diberikan oleh Allah kepada dia digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang justru membuat mudarat, maka orang itu akan mendapatkan azab. Begitu juga ilmu kita, ya. Begitu juga ilmu pengetahuan kita, ya. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan benar, maka yang terjadi apa? Ilmu dan kita ya akan selalu dapat ancaman. Fayazzadu uqubatan, maka dadi tambah apa siksa. Sebab apa? Sebab hujjah, hujjahnya apa? Ukuluhu wa ilmuhu
yang tidak termanfaatkan. Akalnya yang benar, ilmunya yang baik, tidak dimanfaatkan dengan benar, tidak dimanfaatkan dengan baik. Ilmu itu apik kabeh. Gak ono ilmu elek. Ya. Ilmu itu menjadi elek karena dilakoni, sing lakoni gawe dilakoni elek. Ya, dilakoni elek. Jadi tergantung yang menggunakan. Bagaimana orang bisa melakukan dari yang baik kepada untuk sesuatu yang tidak baik? Kenapa? Karena akalnya mengarah pada sesuatu yang tidak baik. Jadi pintermu itu justru menjadi penyebab siksa dirimu. Kenapa? Karena kau tidak mampu atau kamu tidak tidak melakukan sesuatu yang terbaik buat dirimu, ya, karena kau lebih mementingkan kepentingan duniamu. Ya, maka begitulah yang dikatakan Abu Hanifah, yang memanfaatkan ilmu itu tarkul ajili lil ajili, atau meninggalkan kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat. Menoleh. Kalau sudah begitu apa? Yaitu biar kita terjaga. Kita terjaga, frame kita terjaga. Agar apa yang kita punya, pengetahuan yang kita miliki, ini bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Orang kalau sudah berorientasi akhirat, pasti dia akan bersikap baik, ya, berlaku baik, dan semuanya akan diperlakukan dengan cara yang baik. Mesti apik. Mesti ya apik. Ya. Masyaallah. Ngono le. Sekarang kenapa ini bisa jadi apa itu kalau kita flashback ya ke belakang, banyak orang-orang yang menjadi tersohor karena perbuatannya memporak-porandakan atau membuat heboh dunia. Ini adalah orang-orang yang berilmu, yang kemudian hanya berorientasi untuk kepentingan dunianya, ya, kepentingan dunianya. Banyak, ya. Masya Allah, tatanan-tatanan kemasyarakatan menjadi rusak, itu pun yang merusak orang-orang yang pintar. Wong sing duwe ilmu kabeh, ya, duwe ilmu kabeh. Buat bom. Ya, buat senjata, buat areal, perjudian. Ini wong pinter kabeh. Ya. Terbuatnya narkoba yang asalnya dari bahan dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Diolah secara kimia bisa menjadi narkoba. Nek gak iso ngolah, nek gak pinter kan gak iso. Oh ya. Ini orang pinter kabeh. Maka akal dan ilmu yang seperti itulah yang menyebabkan orang itu akan mendapatkan siksa. Asal kenapa dia berlaku begitu? Karena mencari keuntungan sesaat. Dia tidak bisa meninggalkan kepentingan dunianya, ya. Dia lebih membutuhkan popularitas, lebih membutuhkan fasilitas, kehidupan yang semu, ya, yang semu. Maka ini sama Imam Hanafi tidak tergolong sebagai orang yang berilmu, ya, tidak tergolong sebagai orang yang berilmu. Imam Hanafi konsepnya sederhana. Wong nek pinter, nek tidak bisa membuat kebaikan di dunia, berarti dia bukan wong pinter. Orang berilmu kalau tidak bisa menciptakan suasana baik di dunianya, dalam lingkungannya, maka dia bukan orang pinter. Gambaran ini sederhana dok. Jadi kamu lihat siapa itu diloen. Bagaimana perbuatannya? Apakah dia
berkontribusi atas baiknya satu kehidupan di masyarakatnya. Kalau tidak, berarti dia bukan orang pintar. Lho mek ngono tok. Ya, sing diarani wong pintar, wong sing gawe manfaat kehidupannya. Loh, ngono le. Iki sederhana, tapi dalam ini yang disampaikan oleh Imam siapa? Imam Hanafi iki. Maka dengan demikian fana'udu billahi nyuwun reksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah min sakatihi saking keburukane saking bendone Gusti Allah wa iqabihi lan siksane Gusti Allah. Maka kita berlindung, kita nyuwun berlindung ya nyuwun berlindung wan Gusti Allah saking bendone Gusti Allah wa iqabihi lan siksane Gusti Allah. Ya. Melihat dari kalimat ini bahwa Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran berat tanggungane wong sing pinter. Berat ya, berat tanggungane. Selagi orang itu tidak bisa memanfaatkan kepintarannya kanggo dunia, maka siap-siaplah untuk mendapatkan amarahnya Gusti Allah dan siksane Gusti Allah. Ya ngono le. Wong pinter itu abot ya. Ya, terus jangan terus aku mau pinter untuk upload, bukan begitu. Orientasi pinter kita yang harus kita pelajari, harus kita apa itu perbaiki. Tujuannya apa aku pinter ini? Loh. Tujuannya apa aku golek ilmu ini? Ini yang penting ya. Masya Allah, Masya Allah. Waqat waradalan teman-teman wis teko, sudah sampai wis sudah sewakot waradalan teman-teman wis teko banyak hadir fi manaqibil ilmi, banyak terangan ing dalam manaqibil ilmi, keterangan ing dalam mulia-mulia kemuliaan ilmu. Wa fadailihi lan keutamaane ilmu, apa ayatun pira-pira ayat wa akhbarun lan pira-pira hadis sahihatun kang sahih, masyhurun kang masyhur lan terkenal. Lam nastahil bidrikillah supaya lam nastahil ora ketungkul sapa kita bidikriha kelawan nyebutkan semuanya ya. Telah banyak tentang hadis berita tentang keutamaan ilmu ya. Ya, kemuliaan ilmu. Ya, telah hadir banyak melalui ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Quran, firman-firman Allah wa akhbarun dan pira-pira dan hadis-hadis Rasul banyak yang membahas itu, ya. Dan banyak yang populer, ya. Sehingga kami rasa ini pengarang yang mengatakan lam nastahil sekiranya tidaklah akan tersampaikan kita bidikriha untuk menyebut semuanya, ya. Kami tidak akan menyebut semuanya hadis-hadis, ya. Terus juga ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan keutamaan ilmu. Tidak akan kami sebut semuanya. Kenapa? Kailayatullah. Supaya orang dawa wal kitabun kitab. Ya, agar kitab ini tidak panjang lebar. Tidak menjadi panjang. Maka tentu kami tidak akan memuat semuanya tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan ilmu. Ya. Fasun fil niyati halit ta'alum walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam